Hai sahabat Duta, kembali lagi dengan saya Tina. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Hai, perkenalkan saya Neni. Kali ini kami akan membahas pertanyaan yang belum sempat terjawab saat pelatihan manajemen linen dan laundry berlangsung. Nah, sebelum videonya dimulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama dari Ibu Dian. Untuk mesin cuci di laundry rumah sakit saya sementara masih menggunakan mesin cuci rumah tangga. Bagaimana solusi agar kotoran yang menempel di linen hilang dalam sekali cucian dan tidak perlu proses pencucian ulang? Padahal deterjen yang digunakan sudah standar, apakah perlu sistem spotting? Menanggapi pertanyaan dari Ibu Dian, Dr. Susi memberikan beberapa jawaban. Yang pertama, spotting tidak lagi bisa dilakukan karena dikhawatirkan menimbulkan pencemaran pada petugas. Yang kedua, pada saat pembilasan awal menggunakan emulsifir, baru diikuti prosedur proses pencucian sesuai dengan standar. Yang ketiga, ikuti standar dan prosedur pencucian agar tidak terjadi pre-wash. Yang keempat, usulkan mesin cuci sesuai dengan standar rumah sakit. Dan kedua dari Ibu Lia. Trik apa supaya penghitungan linen infeksius dari unit rawat inap sesuai? Karena linen infeksius tersebut dipinati tidak dilakukan penghitungan kembali. Pertanyaan kedua dari Ibu Lia akan ditanggapi oleh Ibu Dola. Nah, sahabat Duta, Ibu Dola akan memberikan 4 tips nih. Yang pertama, perhitungan linen kotor dilakukan di unit pengguna atau unit perawatan pasien. Yang kedua, bangunlah koordinasi yang baik dan saling percaya antara laundry dan juga unit pengguna. Yang ketiga, jika masih terjadi kesalahpahaman, adakan rapat koordinasi secara rutin dan berkesinambungan. Yang keempat, jika masih terjadi keraguan-raguan, gunakan alat penghitung magnetik yaitu RFID, Radio Frequency Identification. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Surya. Apakah linen yang baru beli bisa langsung digunakan atau harus dicuci dulu ya? Pertanyaan ketiga dari Ibu Surya akan ditanggapi oleh Bapak Udarto. Nah, sahabat Duta, walaupun linen yang masih baru, walaupun masih terbungkus plastik, itu wajib untuk dicuci terlebih dahulu dikarenakan masih ada debu dan bahan kimia lainnya yang menempel pada serat-serat linen pada saat proses produksi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elis Tambuhun. Apakah ada SPO suhu saat pengeringan linen sesuai jenis linennya? Pertanyaan keempat dari Ibu Elis Tambuhun akan ditanggapi oleh Ibu Minarni. SPO itu penting ya sahabat Duta, dikarenakan setiap jenis linen memerlukan penanganan yang berbeda, sehingga operator punya payung hukum atau landasan aturan bagaimana melaksanakan tugasnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tirta Adinata. Pada saat pengambilan linen kotor non-infeksius, kami menghitung ulang jumlah setiap jenis linen. Pertanyaannya, bagaimana standarnya untuk penghitungan linen kotor? Apakah diperlukan tempat atau cukup dihitung di lantai saja? Untuk pertanyaan dari Bapak Tirta akan ditanggapi oleh Ibu Cartini. Nah, Ibu Cartini memberikan beberapa tips nih untuk penghitungan linen kotor. Yang pertama, coba koordinasikan dengan unit pelayanan bahwa yang menghitung seluruh linen kotor adalah unit pengguna. Yang kedua, laundry hanya menerima formulir penghitungan yang sudah diserahkan oleh unit pelayanan. Yang ketiga, linen kotor tidak boleh diletakkan di lantai. Usahakan dari ruang pelayanan sudah masuk dalam plastik dan sudah dihitung. Yang keempat, untuk serah terima linen kotor, boleh ada meja untuk menyerahkan formulir tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Fauzan. Mesin cuci kita tidak begini Pak, masuk dan keluar satu pintu, jadi kemungkinan tercemar masih sangat mungkin. Bagaimana nih caranya agar kita bisa menghindari tercemarnya linen yang sudah bersih dan linen yang masih kotor? Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Fauzan akan ditanggapi oleh Bapak Jiman. Jawaban dari Bapak Jiman, yang pertama, sebelum mengeluarkan cucian bersih, semprotkan atau lap dengan disinfektan pada bagian pintu agar pintu steril dari bakteri, sehingga tidak mengotori cucian yang sudah bersih. Yang kedua, gunakan perlak atau plastik yang bersih sebagai alas pintu saat mengeluarkan cucian bersih dari mesin cuci,
agar cucian bersih tidak bersentuhan langsung dengan pintu yang sebelumnya bersentuhan dengan cucian kotor. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti. Apakah ada idealnya untuk pembersihan mesin washing, pengering, dan ironer ya? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti akan ditanggapi oleh Bapak Jiman. Ada beberapa tips yang diberikan oleh Bapak Jiman ya sahabat duta. Yang pertama, semua mesin sebaiknya dibersihkan setiap hari sebelum mesin dioperasionalkan. Untuk pembersihan mesin washer dan roll ironer, cukup dibersihkan bagian luarnya saja. Namun untuk mesin dryer, selain pembersihan dari luar, wajib dibersihkan filter bagian bawah mesin dryer. Pembersihan filter idealnya setiap selesai proses pengeringan, maka filter harus dibersihkan juga, agar sirkulasi udara lancar dan proses pengeringan maksimal. Yang kedua, selain mesin laundry, di area laundry yang wajib dibersihkan adalah ducting untuk mesin roll ironer dan mesin dryer. Minimal 1 bulan sekali ducting harus dibersihkan. Selain berfungsi memaksimalkan proses pengering, pembersihan ducting juga untuk menghindari terjadinya kebakaran. Karena jika ducting sudah penuh dengan serbuk kain dan kena panas yang tinggi atau terkena percikan api, maka akan mudah sekali terbakar. Oke, pertanyaan terakhir dari Bapak Riki. Berapa sih ukuran standar ruangan laundry? Pertanyaan terakhir dari Bapak Riki akan ditanggapi oleh Bapak Jiman. Yang pertama, ukuran ruang laundry disesuaikan dengan total cucian atau kapasitas laundry yang akan dicuci di laundry tersebut. Yang kedua, biasanya setiap 100 meter kubik luas area laundry dapat menampung mesin laundry yang dapat mengcover cucian 1000 kilo per hari dengan jam kerja 16 jam kerja dan 2 shift. Nah, itu dia sahabat duta pembahasan seputar pertanyaan-pertanyaan pelatihan virtual manajemen linen dan laundry. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Duta Indah Abadi, paling peduli.